Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten singkat. Oh ya. Saya membaca di dalam kitab Fathur Rabbani, sementara yang diinginkan pada umumnya orang itu mengenai masalah materi duniawiyah. Di sana disebutkan, kalau tidak salah, ya ghulamu la falahalaka wa anta tuhibbuha, ya mudda'i bihaqqi azza wa jalla fa illam yuhibbuha atatha ilaika. Menurut pengertian saya, di bab itu menunjukkan harus bisa sifat zuhud. Yang jadi persoalan itu bagaimana menyikapi sifat zuhud itu, dan kemudian bisa diri kita terbentuk jadi orang yang zuhud, sehingga apa yang kita inginkan itu dengan metode yang diterapkan di bab itu mengenai masalah kezuhudan. Karena hal niki adalah hal yang sangat selalu diidolakan, diidam-idamkan oleh setiap manusia. Pertanyaan paling singkatnya, bagaimana menyikapi zuhud dan bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang zuhud? Pun matur nuwun. Bapak-bapak pengen belajar zuhud tah? Gampang. Engkau esok udah dizuhad semua nih. Begini, coba kita meredung sebentar. Kita ini diciptakan bukan untuk selamanya. Satu, betul nggak? Dan semua harta materi yang kita kumpulkan dengan jerih payah, mengorbankan segala-galanya, ya waktu, ya pikiran, bertekar sana, bertekar sini, kerja siang malam. Setelah terkumpul semuanya, nanti akhirnya ditinggal semua enggak? Sampai dugi ning dunia awak abang beli, waya balik awak abang beli, berarti ditinggal semuanya kan? Apa saja yang kau kumpulkan nanti akhirnya kau tinggalkan semua. Ini beneran atau main-main? Main-main kok. Jadi kenapa Anda kedereng-dereng kepada mainan? Ini semuanya mainan. Jadi kita harus melihat dunia itu hanya mainan kok. Innamal hayatud dunya laibun walahun. Main-main dan sendakuro. Ya goblok, nangis-nangis mengguyon aja, nangis rem. Lah ya iya. Nih, kita dulu pernah kecil nggak dulu? Mainan karet tuh ya. Oh, sampai bertengkar gulet. Begitu saya mainan, pulang ke rumah dibuang di kolong aja. Betul nggak? Yang kita kumpulkan semuanya dibuang kolong. Itu satu. Yang kedua, yang pertama kita tidak selamanya, hanya sementara. Yang kedua itu semuanya main-main. Terus dari mana kita itu muncul keinginan untuk memiliki sesuatu namanya dunia? Sejak kapan Bapak pengen beli TV? Saya nanya dulu. Sejak kapan kepengen beli TV? Nenek saya, buyut saya nggak punya TV, nggak ngenesnya. Sebabnya apa? Nggak pernah melihat TV. Nah sekarang kenapa Anda ingin TV? Karena mata kita melihat TV, betul nggak? Jadi ini persoalannya dari mata kita, mata indreng namanya. Sak delenge pengen kabeh. Nah, orang ini qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim.
oleh Allah disuruh kita mengendalikan mata kita, jangan semua dilihat semua, nanti timbulnya kepengen semua. Itu aja. Nafsu nanti belakangan, mata aja dulu. Nah ini kurang ajarnya itu para produsen itu menjajakan, mengiklankan produk-produknya setengah memaksa menggunakan cara-cara yang curang dan kadang-kadang tidak bermoral juga supaya kita pengen. Dimana mereka pasang-pasang iklan pak gede-gede, ada nggak iklan yang melintang di tengah jalan? Ada nggak? Pakai videotron ya? Masih kurang puas lagi digambar cewek yang cantik-cantik. Sampai orang jual silet gambarnya cewek cantik, apa hubungannya? Orang jual rem jumbo dengan perempuan baju merah kesilak. Ingat gak rem jumbo tuh kesilak tuh? Roknya merah ya? Apa hubungannya rem jumbo sampai kesilak? Saking pakemnya kan. Ya itu kan kita kan dibodoh-bodohin. Ya macam itu. Dengan cara apapun supaya kita kepengen. Itu tujuan mereka kan terjual barangnya. Bagaimana caranya? Ya diiklankan supaya kita melihat. Nah, yang keempat, setelah kita bekerja siang malam ngumpulin duit, nyawa ini, nanam ini, setelah beli punya duitnya cukup, kita beli sesuatu yang dimana kesenangan kita sebentar sekali ketika membeli saja. Setelah itu kita hanya terbebani merawat apa yang kita miliki. Betul nggak? Dan tidak akan lama lagi begitu muncul produk yang lain yang lama sudah tidak kita sukai. Semua yang kita miliki, kenikmatan-kenikmatan materi ini sesungguhnya persis kayak orang pakai kaos. Sadarnya pagi pakai kaos, seharian penuh di sawah mencangkul, kita tidak pernah ingat pakai kaos. Ingat laginya sore waktu pulang akan mandi baru sadar kita pakai kaos. Nikmat juga gitu. Senengnya waktu dapat dan waktu hilang. Dalam perjalanan antara dapat dan hilang, kita ternyata hanya berkeluh kesah semuanya. Jadi kesenangan palsu semuanya itu. Paham nggak? Nah, kemudian kita ini menginginkan sesuatu. Setelah kita banyak memiliki harta benda, semakin banyak kita memiliki harta benda materi, setiap hari kemarahan kita bertubi-tubi. Sadina-dina nyewot baik. Semakin banyak kita memiliki, apakah kita akan bahagia? Tidak. Kita semakin sengsara. Bapak penanya sinten namanya? Abdul Rahman. Punya mobil enggak? Punya. Mobilnya hilang, kecewa enggak? Kenapa kecewa? Jawaban dikit sih. Kenapa? Kenapa sampean kecewa mobilnya hilang? Apa? Mobilnya bagus? Bahkan mobilnya beli bagus kecewa beli. So kalau san manen kreditnya durung pur bagus pur kreditnya kecewa beli. Mobilnya mumungnya lemon duit seru kecewa beli. Kalau yang hilang mobilnya camat kecewa nggak? Kalau yang hilang mobilnya camat kecewa nggak? Sebabnya tidak kecewa kenapa? Bukan mobil kok. Kecewa itu karena Anda merasa memilikinya. Semakin banyak Anda memiliki dan semuanya tidak pernah abadi dan pasti akan hilang, berarti semakin banyak memiliki Anda semakin banyak kecewa. Wes, kinma akal-akalnya dingin. Terus gitu lu medut apa kalau kita? Iya. Udah
Ternyata ada orang di alam dunia yang hidupnya tidak pernah kecewa. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Namanya Bitarmi. Dia tidak pernah kecewa kehilangan mobil. Apa sebabnya? Nggak pernah kecewa kepaten laki. Sebabnya? Nah, nggak pernah kelengger karena rumahnya terbakar. Nggak pernah sawahnya dimakan kelowor. Jadi ternyata yang paling bahagia orang yang tidak punya apa-apa. Tuba liman hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafan wa qanaatan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak punya apa-apa.